Kenapa sih kualitas riset di Indonesia gitu-gitu aja? Mendikti-ristek yang baru, Profesor Stella Christie, punya jawaban yang menurut gue menarik banget. Menurut beliau, di Indonesia, proses penelitian itu terjadi secara sentralistis, di mana kita punya satu badan yang bertugas untuk mendorong atau jadi garda terdepan dalam segala macam penelitian. Sementara, para dosen atau faculty members di universitas justru punya beban kerja lebih tinggi untuk mengajar dibandingkan untuk melakukan riset. Menurut beliau, di negara lain, universitas itu tugas utamanya justru adalah melakukan riset. Jadi semua proses pengajaran itu melengkapi riset yang bertujuan pengetahuan baru gitu ya, yang menjadi tugas utama dari para faculty members. Hipotesisnya adalah kalau misalnya orientasi utama dosen adalah penelitian dan inovasi, maka semua proses pengajaran itu juga akan terbaharui berdasarkan riset yang dilakukan. Kemudian juga kita akan mendesain kurikulum yang berorientasi pada kemampuan riset. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang lulus itu salah satu kompetensi utamanya adalah melakukan riset dan inovasi dan kebaruan, yang ini terlepas dari nanti kerjanya jadi apa akan terbawa. Kemudian gue juga duduk bareng beberapa profesor dan rektor gitu ya, dan mereka bilang bahwa beban kerja yang diberikan ke dosen terhadap pengajaran itu membuat riset akhirnya jadi prioritas kedua gitu ya, dimana banyak yang menjadikan riset sekedar checklist aja gitu, kayak oh ya gue harus melakukan riset tanpa keleluasaan waktu atau keleluasaan budget juga gitu ya, untuk benar-benar mencari topik riset yang sesuai kebutuhan inovasi atau penciptaan industri-industri baru. Menurut mereka, yang akhirnya sering terjadi adalah kondisi di mana riset itu ditentukan sendiri oleh para dosen, kemudian di ujung ketika disampaikan ke industri, akhirnya tidak ada rekognisi yang signifikan, karena pertama kemungkinan industri juga nggak ngerasa hubungan dengan kebutuhan industri. Nah, alih-alih berinvestasi ke riset yang dilakukan universitas, akhirnya industri justru semua punya divisi R&D-nya masing-masing, yang kebermanfaatan penelitiannya juga terbatas. Jadi salah satu peran yang menurut beliau Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi bisa ambil itu adalah menjembatani antara kebutuhan industri dengan universitas-universitas